Kebakaran hebat terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Sabtu malam. Sebuah gudang plastik terbesar di Banjarmasin hangus terbakar. Api membakar gudang plastik tersebut dari malam hingga pagi hari. Ratusan relawan Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK dan petugas damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar gudang pusat perbelanjaan Golden 10. Proses pemadaman memakan waktu yang cukup lama. Selama proses pemadaman, tim gabungan terkendala dengan kondisi bangunan yang rentan runtuh. Saat proses pemadaman, 4 anggota relawan dievakuasi ke rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Bahkan 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Itu kemungkinan besar, kita tidak tahu juga ya, karena ini bahan berbahaya Pak. Plastik ini kalau kita tidak benar-benar tahu cara memadamkan, kemungkinan dia tercium. Oh, racun iya, ini bahan plastik Pak, bahan yang berbahaya, baunya ini sangat menyengat, ini kemungkinan besar ya, dia tidak bisa bernapas, kemungkinan besar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Sebelumnya, kebakaran di pabrik pakan ternak di Medan Satria, Kota Bekasi berhasil dipadamkan. Setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah selama kurang lebih 25 jam. Lebih dari 20 unit mobil damkar dikerahkan untuk menangani kebakaran pabrik tersebut. Detik-detik terjadinya ledakan keras serta kobaran api dan asap tebal di PT Jati Perkasa Nusantara atau JPN yang memproduksi pakan ternak di kawasan Berikat Priskolin, Jalan Raya Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat pagi kemarin menjadi viral di dunia maya. Usai diunggah akun Instagram @bekasi24jam. Video amatir juga menunjukkan para pekerja yang berupaya untuk menyelamatkan diri dari lokasi pabrik yang terbakar. Sejumlah kendaraan truk dari dalam pabrik juga dievakuasi keluar. Lebih dari 20 unit mobil damkar dikerahkan untuk menangani kebakaran pabrik. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah selama 25 jam. Komandan Peleton Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Rahmat Kurniawan, mengatakan saat ini api di dalam pabrik sudah padam. Dan petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan serta menuntaskan titik-titik asap. Saat ini sudah kondusif, api sudah bisa dipadamkan, hanya titik-titik asap saja yang sekarang kami tuntaskan. Jadi izin untuk pimpinan di sini ya sampai tuntas, jadi tidak ada asap, kumpulan asap, dan api sudah kita bisa kuasai sampai benar-benar tuntas. Pak, terkait K3-nya gimana Pak? Kayak APAR terus hidran di dalam itu gimana Pak? Ya kalau kelengkapan di sini ya memang sering diinvestigasi ya, sering dicek. Memang untuk kelengkapan apanya memang sudah terkait sudah bagus. Kalau hidrannya sendiri Pak? Hidrannya berfungsi sampai sekarang. Hidrannya masih berfungsi, masih bisa melaksanakan pemadaman untuk titik-titik api yang memang masih ada keperluan asap yang memang diminta untuk dituntaskan juga. Kini garis polisi sudah terpasang di beberapa titik area kebakaran. Saat ini kasus kebakaran pabrik masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Medan Satria. Akibat kebakaran, sebanyak 9 orang tewas dan 3 orang menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar. Seluruh jenazah masih dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Belum genap sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Mulai dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur, terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA, hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online.
Belum sepekan Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Suap perkara Ronald Tanur mulai terbongkar. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasih hingga tewas. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menerima suap. Menyusul penangkapan 3 hakim kasus Tanur, Kejaksaan Agung meringkus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar di Jimbaran, Bali. Dari penggerebekan rumah Rikar di Senayan, Jakarta, Kejaksaan Agung membongkar temuan mengejutkan, yaitu uang rupiah dan mata uang asing, serta 51 kg emas batangan. Total temuan senilai 1 triliun rupiah dikoleksi Zarof selama 10 tahun, termasuk dari suap kasasi perkara Ronald Tanur. Pasca temuan 1 triliun di rumah Zarof, Kejaksaan kemudian menangkap terpidana Ronald Tanur di Surabaya untuk dieksekusi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung mengusut kasus impor gula periode 2015-2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula, padahal rapat antar kementerian memutuskan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu impor. Salah satu prioritas program Presiden Prabowo untuk memberantas judi online diikuti dengan penangkapan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Barreskrim Polri. Penggeledahan dilakukan di ruko 3 lantai yang dinamakan kantor satelit. Polisi menemukan komputer untuk memantau situs judi daring. Ruko disewa para tersangka tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital. Mohon doa, tadi Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Gebrakan apa lagi yang akan diambil jajaran penegak hukum pemerintahan Prabowo Gibran? Sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki nilai transaksi hingga puluhan miliar rupiah berhasil dibongkar aparat kepolisian. Direktorat Siber Barreskrim Polri menyita uang tunai 70 miliar lebih sebagai barang bukti. Barreskrim Polri berhasil membongkar judi online berskala internasional yang dikendalikan warga negara Cina. Situs judi online yang terungkap menggunakan modus fasilitas deposit yang murah sehingga menggiurkan masyarakat. Bahkan pola deposit uangnya tanpa menggunakan email dan nomor ponsel. Setidaknya ada 7 tersangka yang diringkus, yakni 1 WNA dan 6 orang Indonesia. Direktorat Siber Barreskrim Polri menyita uang tunai hingga 70 miliar lebih sebagai barang bukti. Aliran dana terkait permainan judi online dari situs slot 82-78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Untuk itu, kami telah melakukan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Antara lain, tersangka HEJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau withdraw pemain, yaitu PT AJT dan PT MLT. Kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai dengan total jumlah 70 miliar 138 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal berlapis diantaranya tentang informasi dan transaksi elektronik serta tindak pidana transfer dana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, 3 paslon Cagup dan Cawagup Pilkada Jakarta menyapa warga untuk menyerap aspirasi dan berbelanja masalah, termasuk menyapa Sultan Andara, Raffi Ahmad, dan juga Nagita Slavina. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke kawasan Gang Musyawar, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur. Kehadiran Bang RK disambut meriah oleh warga yang sudah menunggu sejak pagi.
Ridwan Kamil lalu menyusuri jalan sembari menyapa dan menyalami warga. Ia mendengarkan keluhan warga soal banjir, sampah, sekolah gratis, dan harga bahan dasar. Di hadapan warga yang telah berkumpul, RK memaparkan berbagai gagasannya terhadap kota Jakarta jika dirinya terpilih menjadi gubernur. Selain mendatangi warga Kebonpala, RK hari ini makan siang dengan Raffi Ahmad, membahas mengenai ekonomi dan gagasan bagi generasi muda Gen Z dan milenial. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri doa istighosa bersama Forum Ulama dan Santri Indonesia atau FUSI. Doa bersama dilaksanakan dalam rangka mendoakan kemenangan Pramono Anung menjadi Gubernur Jakarta selanjutnya. Selanjutnya, Pramono Anung menghadiri kampanye akbar perdana di Velodrome Jakarta Timur yang bertajuk Festival Menyala bersama wakilnya Rano Karno yang akrab disapa Bang Do. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan mengunjungi relawan di kawasan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma mengajak para relawannya yang menamai diri komunitas Peci Merah untuk berdiskusi mengenai keluhan di tempat tinggalnya. Selain itu, Dharma juga menyempatkan diri untuk memberikan piala kejuaraan mini soccer komunitas Peci Merah se-Jakarta. Dalam kunjungannya, Dharma dan Kun berjanji akan mengembalikan kota Jakarta menjadi kota yang beradab. Momen menarik terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Prabowo pun keheranan dengan kerasnya tepuk tangan hadirin saat ia menyapa Titik. Prabowo hari itu juga sedang senang karena selain ia menyanyi, ia juga joget dangdut. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran saat hadirin bertepuk tangan sangat keras ketika ia menyapa Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Indonesia Arena, Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta. Awalnya, Prabowo yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina GSN menyapa satu persatu tokoh yang hadir. Mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Namun ketika Prabowo menyapa Titik, ribuan relawan GSN yang hadir di Indonesia Arena bersorak-sorai. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras, heran gue. Maksudnya apa ini? Sebelumnya saat berjalan ke tempat duduk, Presiden Prabowo diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Ruslani menyalami para tokoh yang hadir. Suasana semakin riuh saat Prabowo bersalaman dengan Titik Soeharto. Penonton sontak bertepuk tangan dan menggoda Prabowo. Ke rumah guru, asik. Beli sawo ke Kemayoran, asik. Kita sambut presiden baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Pada kesempatan lain, Prabowo juga ikut bernyanyi bersama rekan-rekannya. Bahkan ia ikut menyumbangkan suara emasnya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep.
Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tidak sampai di situ, Presiden ke-8 Indonesia itu pun ikut bergoyang saat Putri Aryani menyanyikan lagu Kuch Kuch Hota Hai. Aduh, serunya. Remaja hilang tenggelam usai lompat dari bendungan. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, BPOM menghentikan sementara peredaran seluruh produk latiau asal Cina guna melindungi kesehatan publik menyusul KLB keracunan pangan di 7 daerah di Indonesia. Yang luar biasa keracunan pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 1 November 2024 menyatakan menerima laporan kejadian luar biasa keracunan pangan akibat camilan latiau, panganan olahan asal Cina dari 7 daerah yaitu Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, dan Pamekasan. Merespon laporan tersebut setelah melakukan pengujian laboratorium terhadap produk yang diduga menyebabkan keracunan pangan, BPOM menghentikan untuk sementara peredaran produk latiau. BPOM juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menghentikan penjualan latiau secara online, serta menarik dan memusnahkan produk yang menyebabkan KLB keracunan pangan. Hasil pengujian laboratorium berdasarkan pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB-KP, kami menemukan indikasi kontaminasi bakteri Bacillus cereus. Pada produk latio, bakteri ini menghasilkan toksin yang menyebabkan gejala keracunan berupa sakit perut, pusing, mual, muntah, sesuai dengan laporan dari korban. Yang sekarang yang ada di... Menurut Kepala BPOM, terdapat 73 produk latiau yang beredar dan sebanyak 4 jenis produk terbukti mengandung bakteri Bacillus cereus. BPOM juga telah memeriksa sarana peredaran, yaitu gudang importir dan distributor. BPOM menemukan bahwa mereka tidak mematuhi cara peredaran pangan olahan yang baik. Selain menghentikan sementara peredaran latiau, BPOM juga menangguhkan sementara registrasi dan importasi produk latiau sebagai langkah pencegahan sembari menelusuri kasus tersebut lebih lanjut. Seorang anggota TNI dikeroyok 8 anggota Ormas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 1 pelaku telah ditangkap polisi, sedangkan 7 orang lainnya masih diburu. Pengeroyokan seorang anggota TNI di sebuah kedai kopi di Jalan Gandaria Tegah, Kerabat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera pengawas. Korban berinisial DK ini tiba-tiba didatangi oleh 8 anggota Ormas yang menumpang 4 sepeda motor. Awalnya, para pelaku menanyakan keberadaan seorang juru parkir. Lantaran tak mengenal pria yang dicari, anggota TNI Angkatan Laut ini menyarankan para pelaku untuk bertanya ke orang lain. Namun jawaban korban ini malah membuat para pelaku marah dan mereka langsung memukul wajah dan leher korban. Saat korban melakukan perlawanan, ia malah hendak dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam hingga akhirnya melarikan diri. Posisinya begini,
Mas, mereka yang saya lagi ngopi, yang diserang itu TNI. Ya dia katanya nanyain siapa temennya si Jai. Nah tiba-tiba anak ormas ini nggak tahu juga atau nyerang gitu. Ya udah gitu doang, saya mah ini doang. Korban yang mengalami luka memar langsung melapor ke anggota Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sedang berpatroli. Polisi yang sedang berpatroli pun langsung berhasil meringkus salah seorang pelaku bernama Abi Rezaldi. Menurut pengakuan korban, sekitar ada 4 kendaraan bermotor yang semuanya berboncengan. Kemudian para gerombolan tersebut bertanya kepada korban nama Jayadi. Korban tidak tahu Jayadi dari mana, diarahkan untuk ditanya ke tempat lain, tapi pelaku tetap maksa korban dan memukul korban, di mana korban berusaha untuk menghindar, lari, namun pelaku yang lain mengejar dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai. Setelah diperiksa intensif, Abi Rezaldi ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 7 pelaku lainnya. Beragam peristiwa kejadian menarik terjadi di berbagai daerah di Indonesia sepanjang hari. Sebagian di antaranya kami hadirkan dalam rangkuman berikut ini untuk Anda. Anggota Kepolisian Metro Tangerang, Banten menggagalkan tindak pidana perdagangan orang di Jalan Arteri Bandara Soekarno-Hatta, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dari sebuah mobil minibus yang dihadang dan diperiksa, petugas mendapati 2 calon TKW yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Petugas juga menangkap seorang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia yang hendak memberangkatkan 2 TKW tersebut. Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana perdagangan orang diancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang wanita melahirkan di dalam bus yang ditumpanginya dari Terminal Daya Biring Kanaya, Makassar menuju ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Proses persalinan berlangsung singkat di atas bus yang melaju kencang dengan maksud mencari puskesmas terdekat. Persalinan Umi Syamsiah ini dibantu beberapa penumpang wanita. Kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini terlihat sehat dengan berat badan normal. Selanjutnya bayi dan ibunya dievakuasi ke Puskesmas Bua, Kabupaten Luwu untuk mendapatkan perawatan medis. Seorang pemuda terekam kamera saat melompat dari atas bendungan Benteng yang sedang membuka pintu air di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Usai melompat, korban diduga tenggelam dan tim SAR gabungan setempat segera melakukan pencarian. Inilah rekaman remaja saat melompat di bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Korban melompat dan hilang usai melompat dari atas bendungan setinggi 16 meter itu. Korban terlihat berusaha keras menepi, namun derasnya air dari pintu bendungan yang dibuka membuat korban kehabisan tenaga dan hilang. Jadi awal kejadiannya itu si korban ini bersama beberapa rekannya sementara main-main di bendungan Benteng. Nah pada saat sudah bermain mandi-mandi di bendungan Benteng, nah salah satu temannya ini atas nama Jihad loncat dari atas bendungan Benteng menuju ke bawah. Pada saat dia jatuh ke bawah dia sempat muncul di permukaan air dan berusaha melipir ke pinggir. Nah kemungkinan mungkin dia kehabisan nafas sehingga agak loyo, agak lemas sehingga akhirnya tenggelam. Basarnas Kota Parepare segera melakukan pencarian bersama tim gabungan yang ada di Kabupaten Pinrang. Rekan-rekan korban pun juga sudah dimintai keterangan terkait titik korban terakhir terlihat. Tim SAR gabungan juga menurunkan drone untuk mencari korban dan memantau kondisi bendungan, termasuk kondisi sepanjang sungai. Rekan-rekan korban dan tim SAR berharap korban bisa segera ditemukan.
Sejumlah warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten berebut ikan yang melompat ke daratan. Sebagian warga mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Seperti inilah video yang memperlihatkan sejumlah warga di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, berebut dan memungut ikan yang tiba-tiba melompat ke daratan. Ikan yang melompat ke daratan ini merupakan jenis ikan cireng. Meski tidak laku dijual di pasar lantaran banyak durinya, warga tetap mengambil ikan untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian warga ada yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Namun warga tidak merasa khawatir dan hal tersebut sudah biasa bagi warga pesisir pantai. Hingga saat ini, pihak dari BMKG maupun BPBD Kabupaten Pandeglang belum dapat memberikan keterangan terkait fenomena tersebut. Stop.